Ini menjadi pelajaran dan perhatian kepada Sugeng Nur Raharja juga sebetulnya. Kenapa sampai ditolak? Ada apa? Kenapa? Salah saya apa? Coba introspeksi diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, ma'ba'ad. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, kembali terjadi penolakan kepada pesantren yang akan didirikan oleh Sugeng Nur Raharja. Ini bukan kali pertama. Dulu juga sempat di beberapa daerah, di beberapa tempat, ketika Sugeng Nur Raharja ingin mendirikan pondok pesantren, kemudian ditolak oleh masyarakat. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah, masyarakat kita sudah mulai terbuka sehingga bisa memilih mana sebetulnya orang atau ustadz yang benar-benar dia ustadz, mana dia ulama yang benar-benar ulama, bukan ulamaan, bukan ustadz-ustadan. Di zaman media sosial memang banyak sekali orang yang mengkamuflase dirinya, seolah dirinya adalah Gus, seolah dirinya adalah ulama, seolah dirinya adalah ustadz, padahal nol ilmu agama. Ini kemudian cukup berbahaya bagi pemahaman agama masyarakat Indonesia. Ya, Sugeng Nur Raharja, satu sosok orang manusia yang selalu menampilkan seolah ustadz, seolah Gus, padahal non ilmu agama. Ini penting kemudian kita ungkapkan sama-sama bahwa orang seperti ini, seorang seperti Sugeng Nur Raharja ini memang mesti ditolak kalau mau bikin pondok pesantren. Kenapa mesti ditolak? Ya, apa yang akan dia berikan kepada masyarakat? Apalagi melihat rekam jejak Sugeng Nur Raharja yang boro-boro akan mendidik cara berpikir masyarakat, boro-boro akan membuat masyarakat menjadi punya akhlak yang baik, boro-boro seperti itu. Oh, dia sendiri selalu berbicara kotor di depan masyarakat. Apakah itu kemudian yang akan ditularkan kepada masyarakat? Apakah itu kemudian yang akan dicontoh oleh masyarakat? Kan enggak. Apalagi statusnya ini urusan agama yang diharapkan itu punya hasilnya nanti baik secara akhlak dan etika di dunia, kemudian juga selamat di akhirat, kan itu ya. Sementara orang-orang seperti ini, aduh, kacau, memang kacau. Syukurilah ditolak, alhamdulillah. Oleh kemarin kami berkaitan dengan bagaimana dia secara terang-terangan di hadapan jamaah, meskipun tidak menyebut nama, tapi itu benar-benar menuju kepada Habib Lutfi. Dia mengatakan Habib Lutfi mengotori majelis. Dia kemudian membalikan fakta, seolah bahwa nama Habib Lutfi yang suka mengotori majelis, padahal dia sendiri yang selalu mengotori majelis dengan kata-kata kotornya, dengan kata-kata busuknya, dengan penghinaan dan caci makinya di ruang di depan jamaah. Dan itu kaderisasi apa yang akan dia buat ketika mendirikan pondok pesantren. Mari kita baca ya beritanya dari Detik News. Pembangunan Ponpes Gus Nur di Malang ditolak warga. Ya, baca ya sedikit. Warga menolak rencana pembangunan pondok pesantren yang diasuh oleh Sugeng Nur Raharja alias Gus Nur di Desa Kelampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Keberatan warga tersebut diketahui lewat surat yang beredar. Keberatan itu dilayangkan oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama PCNU Robitoh Ma'had Islamiyah RMI Kabupaten Malang kepada Bupati Malang Sanusi. Surat bernomor 56 itu berisi 2 pernyataan dan diharapkan supaya cepat mendapatkan respon dari Bupati Malang Sanusi. Pernyataan itu sebagai berikut. Yang pertama,
mendukung sepenuhnya kepada masyarakat, khususnya para pengasuh pondok pesantren se-Kecamatan Singosari yang keberatan atas didirikan pondok pesantren Ahsana yang diasuh oleh Sugik Nur dengan pertimbangan utama demi menjaga stabilitas dan kedamaian masyarakat Singosari yang mayoritas berhaluan Ahlus Sunnah ala Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nama pesantrennya Ahsana. Baik nama pesantrennya. Nama pesantrennya baik, Ahsana. Cuma kadang-kadang dianya nih yang mau mendirikan pondok pesantrennya Gus Nur itu seringkali bukan Ahsana tapi sayyi'ah, buruk. Lanjut. Yang kedua, memohon dengan sangat kepada Bapak Bupati Malang untuk menindaklanjuti nota keberatan tersebut dengan melakukan mediasi agar pendirian pondok pesantren Ahsana yang diasuh oleh Sugik Nur di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang yang telah nyata meresahkan masyarakat dan khususnya para pengasuh pondok pesantren di Kecamatan Singosari bisa dilarang dan digagalkan keberadaannya. Wakil Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama MWCNU Kecamatan Singosari Ahmad Nur Junaidi membenarkan adanya pengaduan dari masyarakat desa Klampok yang menyampaikan keberatan atas rencana pembangunan ponpes itu. Yang beredar itu mengatasnamakan RMI Rabitoh Ma'had Islamiyah. Saya tidak menyalahkan. Mungkin ada sebagian masyarakat mengadukan ke RMI dan itu tidak salah amat, karena yang dibangun itu ma'had atau pondok dan RMI alias pondok. Jadi tidak salah. Ahmad yang akrab dipanggil Gus Jun itu mengaku secara kelembagaan belum pernah mendapatkan keterangan langsung dari Gus Nur untuk rencana pembangunan ponpes tersebut. Namun secara informal, yakni melalui sambungan telepon, Gus Jun menuturkan Gus Nur sempat menghubunginya terkait penolakan warga terhadap ponpes yang akan dibangunnya itu. Jadi intinya ditolak ya oleh masyarakat. Memang satu kali lagi, ini bukan masalah Gus Nurnya sebetulnya. Kalaupun dia kan kemudian di beberapa kesempatan dia selalu ngomong yang akan ngurus pondoknya, yang akan mendidik santrinya itu bukan dia. Karena kadang-kadang dia sadar bahwa dia itu minim ilmu agama. Ya meskipun kadang-kadang juga dia seolah paling benar gitu loh. Seolah paling suci juga kan. Seolah-olah. Jadi memang orang ini selalu berada di dua sisi yang berbeda. Sesekali dia mengatakan anak ulama, sesekali dia mengatakan anak orang tukang debus, sesekali dia mengatakan nenek moyang saya nggak ada ulama, semuanya juga kemudian pendekar. Sesekali dia mengatakan anak-anak moyang saya semuanya ulama kan. Dia memang dua orang yang dua kepribadian yang selalu enggak jelas, intinya enggak jelas pendidikan macam apa yang akan diberikan kepada santri jika andanya seperti itu, bro. Jadi wajar saja ditolak oleh masyarakat. Ini bukti masyarakat sudah mulai cerdas, bisa memilih dan memilah dan memilih siapa orang yang mestinya dijadikan panutan dan siapa orang yang tidak mesti dijadikan panutan. Apalagi kemudian orang tersebut diharapkan membawa keselamatan di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran dan perhatian kepada Sugik Nur Raharja juga sebetulnya. Kenapa sampai ditolak? Ada apa? Kenapa? Salah saya apa? Coba introspeksi diri. Pasti akan terjawab. Kenapa masyarakat sampai menolak Anda, Pak Sugik? Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.